Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ilmu hakikoh, ilmu kebenaran hakiki yang datangnya dari al-haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu hakikoh diserap ke dalam bahasa Indonesia disebut ilmu hakikat. Yang perlu diketahui saudara-saudariku yang dirahmati Allah, yang namanya ilmu hakikat itu bukan dari katanya orang lain, tidak didapat dari mendengar ceramah, tidak didapat dari membaca buku, tetapi pengetahuannya bersifat laduni. Ilmu yang didapat langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 86. Hal yang terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam. Bunyi firman-Nya adalah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Jadi pengetahuannya itu dari Allah, bukan dari katanya. Jadi hakikoh itu dinisbatkan kepada Allah. Al-haq, pemahamannya dari al-haq. Al-haq. Al itu di dalam bahasa Arab berarti satu-satunya. Sedangkan hak itu kebenaran. Satu-satunya kebenaran yang hakiki itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nama Allah itu terdiri dari kata gabungan al-ilah. Al satu-satunya, ilah artinya Tuhan, satu-satunya Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Ilmu hakikoh itu didapat minimal oleh para wali Allah yang sudah mencakup segala macam himpunan, seluruh himpunan. Allah berkalam hakikat kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Risalah Al-Gautsiyah. Bunyi kalam hakikatnya adalah, setiap tahapan antara alam nasud dan alam malakut adalah syariat. Syariat itu artinya peraturan tentang hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Allah berfirman tentang anjuran untuk mengikuti syariat itu di dalam surat Al-Jasiyah ayat 18. Kemudian kelanjutan dari kalam hakikat yang tadi saya katakan. Setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat. Tarekat itu adalah tata cara pengamalan ilmu syariat. Hal itu banyak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadis beliau. Hadis-hadis beliau itu banyak yang mengajarkan tentang tata cara pengamalan ilmu syariat, tata cara mengamalkan isi Al-Quran. Makanya Allah itu berfirman bahwa suri telaudan itu ada pada diri Rasulullah SAW. Nah, kalimat berikutnya, kalam hakikat yang tadi saya bacakan. Setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Jadi, orang yang sudah mendapatkan makom atau kedudukan berhakikat, yaitu kebenaran hakiki, pemahamannya dari al-haq yang mendapat ilmu laduni, bukan dari katanya, bukan dari membaca. Itu adalah orang yang sudah melingkupi, orang yang sudah lulus ujian, melingkupi seluruh himpunan, yaitu sudah bersyariat, bertarekat, dan berhakikat. Sudah memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang benar,
kemudian mengamalkannya setelah tahu ilmu tersebut, mengamalkan di dalam menjalani kehidupannya, mengamalkan isi Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, dan berhakikat itu maknanya tidak mempersekutukan Allah di dalam melaksanakan ilmu syariat tersebut. Di dalam bertarekatnya itu tujuannya hanya satu, lillahi ta'ala, pengamalan surat Al-Bayyinah. Jadi menyembah Allah, takwa lahir dan batin, semata-mata menjalankan agama itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan juga untuk selamat dari neraka. Itu orang yang berhakikat, dan itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang sudah melakukan mujahadah. Allah katakan kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Risalah Al-Ghausiyah, yang intinya barang siapa bermujahadah maka mendapatkan musyahadah. Musyahadah itu artinya samudra penyaksian mata hati, yang mana itu dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu hadis qudsi. Allah berfirman tentang walinya, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Jadi, orang yang sudah mendapatkan makom berhakikat, ma'rifatullah di level hakikat, pengetahuannya langsung dari al-haq, adalah orang yang mengalami apa yang Allah firmankan yang tadi saya bacakan, bahwa Allah menyatakan aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, dan seterusnya. Itu tentang tajalli, penampakan perbuatan Allah, bukan penampakan zat. Penampakan perbuatan Allah atau tajalli sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW yang Allah firmankan di dalam surat Al-Anfal ayat 17, sebagaimana yang terjadi kepada Nabi Khidir alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 82. Saya berikan contoh perumpamaan supaya mudah dipahami. Ketika saya ingin mengetahui kebenaran hakiki, ilmu hakikat tentang kota Jakarta, maka terlebih dahulu saya harus mengetahui informasi tentang kota Jakarta terlebih dahulu. Mengetahui tentang peta lokasinya, berapa jaraknya, berapa biaya ke sana, apa saja transportasinya. Itu perumpamaan kita harus mengetahui ilmu syariat terlebih dahulu, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah terlebih dahulu sebelum bertarekat. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Allah juga berkalam hakikat kepada walinya, ilmu itu tangga naik menuju ma'rifat. Setelah saya mengetahui informasi tentang kota Jakarta, saya melanjutkan dengan melakukan perjalanan menuju ke kota Jakarta. Dan di dalam perjalanan itu, ketika saya berjalan menuju ke sana, itu perumpamaan dari bertarekat, mengamalkan ilmu syariat. Kemudian di dalam perjalanan menuju Jakarta, saya tidak mampir-mampir ke tempat yang lain. Tujuan saya hanya satu, kota Jakarta. Itu perumpamaan dari berhakikat. Tidak mempersekutukan Allah di dalam menjalankan ketakwaan. Kemudian ketika sampai di kota Jakarta, maka itulah kebenaran hakiki tentang kota Jakarta saya tahu sendiri. Bukan dari berita, bukan dari katanya, bukan dari melihat foto kota Jakarta. Seperti itulah orang yang sampai kepada kebenaran hakiki, mengetahui secara langsung informasi dari kota Jakarta itu sendiri. Begitu juga bertarekat, ketika orang itu sudah bertarekat, tidak mempersekutukan Allah, dia berhakikat kemudian dapat kebenaran hakiki mengenai Allah, dia akan mengalami seperti Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ilmu hakikat itu bukan dari katanya, bukan dari membaca, tapi bersyariat, bertarekat, berhakikat, kemudian mencapai makom ma'rifatullah di level hakikat.